Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. InsyaAllah pada malam ini grup 3 kelompok 1, mudah-mudahan apa yang akan kita kaji membawa barokah kepada kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah di dalam memahami makna diri setiap ajaran tauhid, kita harus terlebih dahulu membekali diri kita dengan kesukaan dan kesenangan. Kenapa? Jalan-jalan tauhid itu membutuhkan hati dan perasaan terhadap sesuatu yang disenangi. Jadi kalau kita sudah menyenangi dan menyukai tauhid, maka kita akan bisa membuka diri dari apa ketetapan-ketetapan Allah pada diri kita. Maka kita sudah bisa, kalau Allah bilang itu kodrat aku, berarti kita sudah ikhlas. Kenapa? Karena kita memang itu yang kita cari. Nah, tapi kalau hati kita belum bisa dimarwahkan ke sana, belum lagi menjadi jabahan Allah. Kenapa? Karena kita kurang ikhlas. Baik, kembali kita mengingat daripada kelanjutan dari tadabbur Quran yang bernama Al-Fatihah tadi. Kalau kita akan mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan hakikat Al-Fatihah itu, perpenting kita mengambil sikap. Sikap pertama kita apa? Ini adalah menuju kehadiran diri batinnya Allah dalam mewujud diri kita dalam rangka mengkabulkan doa. Ya, dalam rangka mengkabulkan doa. Nah, tetapi pernah nggak kita terbayang bagaimana doa apa yang harus kita
sampaikan dikala kita membaca amin. Mana doanya? Dari mana kita berdoa? Terus doa apa? Nah, kan begitu. Hanya dengan satu napas. Amin. Bayangkan ternak ayam aja sebentar juga nggak cukup waktunya, ya kan? Dan kalau kita lagi niat minggu ini begini, terus doa ini apa harus muncul dalam solat? Apa boleh solat itu menerima doa hajat? Apa boleh amin itu Allah menerima doa yang kita inginkan, apa yang kita mau di dunia ini? Apa begitu? Tidak, jemaah. Apapun yang kita lakukan, hubungan batin kita dengan Allah adalah hubungan kasih dan sayang. Ingat kalam saya. Jangan memberontak hatimu ingin berilmu, tapi kamu tidak berprasangka bahwa kamu adalah orang kekasihnya yang sangat dia sayangi. Belum menjadi buah hatinya Allah, ya. Maka kenapa Allah mencari kolbi? Karena Allah sesuatu itu butuh hati. Nah, kalau kita merasakan bagaimana menjadi kekasih Allah dan kesayangan Allah, maka dikala kita membaca amin dengan melihat kodrat ayan kerajia dan sabitah bernama An'am, tetapi dalam rangka An'am ini sudah naik sebagai batin yang terlihat. Artinya batin terlihat itu apa? Ininya dinamakan wadzir, ya. Apa yang dikatakan wadzir? Penampakan sesaat. Nah, ini yang dikatakan hari wadzir. Hari wadzir ini di akhirat itu saatnya manusia melihat wujud Tuhannya yang sebenarnya. Nah, di dalam ibadah solat itu dinamakan wadzir juga. Wadziru al-khaidu. Zahiru itu artinya, nah, aku halalkan wa perumpamaan diriku adalah wa qajariyatun an-nasun. Nah, perumpamaannya seperti manusia itu juga. Kalau rohaninya bagaimana? Wa ansibahatun an-nasun. Ia seperti rohani yang menjadi manusia itu juga. Nah, jadi kalau kita amin, artinya apa? Telah datang aku dalam wujudmu sendiri. Nah, begitu kita menyebut amin, berarti kita sudah punya sandaran doa. Nah, sudah, benar kan? Benar. Nah, bagaimana dalam 24 jam? Mama, ibu, umi, apa kek? Aku mau sekolah ya. Doain, insyaallah. Amin. Nah, kenapa kita tidak memperlihatkan kodrat An'am tadi mengabulkan doa anak yang mau pergi sekolah? Nah, mulai kita, ya kan? Mulai kita berinteraksi dengan kodrat zahirnya Allah yang terlihat, batinnya Allah yang terlihat si wujud am. Kalau dia bertingkah, itu si wujud mu'ad, makan, minum, segala macam. Makanya iblis itu tertipu, ya dipikir Nabi Adam rupanya zahir Tuhan. Akhirnya dilempar ke laut, bisu ikan semua, gitu kan? Gara-gara tertipu. Nah, ini zamannya tidak berubah sampai sekarang. Tidak berubah. Jangan melihat manusia dengan tidak berprasangka ke dalam dirinya. Di dalam dirinya ada maqamullah, ada Allah yang bermakom. Nah, jadi kalau kita berdoa di dalam solat tadi, bahwasanya amin. Nah, saya tanya nih ibu-ibu,
Kalau umpamanya di depan rumahnya ada orang 100 orang berbaris-baris, tiba-tiba, nak sini nak, sama-sama dia jawab amin, amin. Kira-kira kita kan tahu ini suara anak saya, kan gitu ya. Sebanyak itu orang yang serentak bilang amin di depan rumah, terus kita bilang amin, kamu sini. Nah pasti kita tahu yang namanya anak suaranya nggak bakal lupa kita. Begitu juga Allah, di saat kita mengaminkan waladdallin amin, kita mengucapkan amin. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat satu dari sebanyak itu orang. Ya. Nah, orang yang merasa kekasihnya Allah, dia pasti merasa hanya saya yang dilihat Allah. Ya kan? Amin. Oh, iya. Karena tiap malam dia mencintai saya, tiap malam dia merindukan saya. Beda suaranya dengan yang lain. Ya. Terus bagaimana doanya? Apa yang kita lakukan setiap hari di luar ibadah sholat, apa yang kita berusaha belum selesai, kita punya rencana belum berjalan, kita punya keinginan nggak terjadi-jadi, kita punya masalah nggak selesai-selesai, kita punya gangguan nggak habis-habisnya. Tapi saat kamu menghadirkan diri mengadu kepadanya dengan menatap wujud an dan wujud am tadi, seperti apa kamu melihat, maka lihatlah dirimu sendiri dan doalah amin, amin, amin. Kalau kita sendiri kan berubah, tidak panjang alifnya, tidak panjang nunnya, ya kan? Pasti pendek alifnya, nunnya panjang. Ini kelihatan ngadunya, orang mengadu ini, ya kan? Amin. Ah, ya kan? Kalau kita berjamaah, ini ngadunya serentak. Amin. Alifnya panjang, nunnya panjang. Berarti pemintanya banyak, ya kan gitu. Tapi dikala kita sendiri, amin, waladdallin, amin, amin. Permintaan diri itu apa? Kita memperlihatkan dan melihat wujud diri dan memperlihatkan wujud diri seperti dalam kaca dan yang di luar kaca tadi. Paham kira-kira? Coba tangkap ini, ini ilmu nih, ya. Seorang yang berdoa menunggu doa yang di dalam kaca, yang berdoa di luar kaca, dia sama. Nah inilah ya yang dikatakan amin. Itu ya. Jadi harus tepat. Nah belajar tuh ya, harus tepat ya. Jadi beginilah kita di saat kita bercermin ke diri, mana kacanya Buya? Kacanya sabitah. Sabitah itu adalah rohani yang paling halus, yaitu hatimu, nur daripada ilahiyahmu sendiri. Maka jangan kotori kolbi itu biar dapat wajah kita sendiri, wujud kita sendiri. Kenapa? Kaca jangan kena debu dia. Kaca hati itu jangan kena debu, ya. Maka dikatakan hati itu alam sifat, ya. Jadi enggak boleh kotor. Di saat kamu berkaca begitu, amin, ya. Nah, coba lihat orang yang dalam kaca, di luar kaca, sama kan? Nah itu ya. Tapi yang didoakan apa? Itulah hasil hari-harian di luar jam sholat. Apa yang menjadi keinginanmu,
maka jangan kecewa kamu berdoa Allah diam. Karena doa itu hanya dijanjikan tepat pada waktunya. Makanya nggak ada doa yang di luar waktu diijabah Allah. Habis sholat baru berdoa. Nah itu nggak bisa. Yang perintah Allah iqimis sholatana li zikri. Selesai sholat ingatlah Allah dengan cara bersihkan rukun hakikat sholat itu sampai salam lagi. Meskipun dibayangkan satu rakaat dengan subhanallah. Tapi kalau sudah bubar alam doa baru kita berdoa, konyol lah kita begitu. Udah sholatnya udah selesai, alam doa sudah tertutup, baru kita mau berdoa. Nah itu ya. Jadi mulai sekarang tingkatkan. Sudah ada kemudahan begitu ya berarti diikuti. Ya, diikuti gitu. Dimanfaatkan dan dilaksanakan. Makanya disinilah butuhnya kita sholat hajat. Mungkin ada doa yang khusus. Nah jangan berdoa lagi begini, diaminkan. Karena sholat itu fil doa, sholat itu otaknya doa. Jangan doa bin doa. Ya, kita sudah tinggi pelajarannya, tapi ibadahnya syariat mulu, ya kan? Jadi akhirnya apa? Enggak keluar-keluar nasib kita dari syariat. Oh gitu. Ya jemaah. Jadi harus dipahami sampai ke situ. Aduh Buya, panjang Buya. Waktunya juga tertentu. Yang pendek Anda enggak Buya? Al-Fatihah paling pendek. Gitu. Kenapa? Ini mau dicuci, ini mau dimasakin, ini. Yang pendek ada. Oh ada. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Marifatnya sama. Ar-Rahman juga am. Ar-Rahman an. Nanti Ar-Rahim am. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi artinya tetap amin. Ya. Jangan minta yang lain-lain lagi artinya. Umpamanya, iya Ibu Haji, ya Ibu ini aja, tolong ya doain kami. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Nah, kan gitu. Tapi nggak mungkin. Bu Haji, tolong Bu Haji, Bu aja, saya mau pulang kampung minta doa. Duduk, diam, saya doain dulu. Nah, itu mah dukun, ya nggak? Nah, bukan begitu caranya. Ntar saya baca dulu Al-Fatihah 7 sebelum jalan. Orangnya dibingung kok saya diginiin. Nah, kan gitu. Jadi itu untuk beribadah. Wah, ya kalau mau cepat ya sudah bismillah aja. Tapi apa? Tetap juga artinya amin. Jangan minta yang lain-lain. Oh, maujudnya batin itu nggak bisa begitu. Ya, artinya kita mengaminkan orang itu beserta Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah doa orang kepada kodrat yang mewujud an'am tadi. Nah, gitu ya. Nah, dilihat seperti apa kita sehari berpakaian, ya seperti itu. Kalau mau dipendekin, makanya kan sudah keluar YouTube-nya Bismillah itu batinnya Al-Fatihah, betul nggak? Nah, kalau memang itu batin Al-Fatihah sudah bisa digunakan apabila terdesak waktunya. Umpamanya seseorang bersalaman minta berkah ke kita, terus kita aminkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa niat dia? Yang dia berdoa, yang mengaminkan mewujud dari an'am tadi. Nah, boleh panjang. Umpamanya saya minta restu ini untuk jalan jauh Bunda, begini Bunda. Nah, udah yuk jabat tangan kita nih biar selamat kamu sini. Nah, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita hantam Al-Fatihah itu. Ya enggak? Amin, amin, amin ya Allah, amin. Boleh 3 kali kan? Wah, ya. Kalau amin, nah kita beribadah.
Tapi kalau pendek panjang alifnya, pendek alifnya, minnya panjang, berarti kita benar-benar menyampaikan niat kita. Kalau alifnya pendek, nunnya panjang. Contohnya amin, ya kan? Amin ya Allah, gitu ya. Tapi kalau pendek dua-duanya, alifnya pendek, nunnya pendek, itu orang yang sudah mantap imannya untuk mengkabulkan sesuatu. Amin. Gitu ya. Bagaimana Bu Anji, cocok? Bisa, insya Allah. Amin. Amin. Gitu. Berarti mantap, yakin kita. Apa yang dia ucapkan tadi, kita ucapkan amin, berarti yakin kita cepat diijabah oleh Allah. Gitu. Baik jemaah sekalian, mari kita bermuzakarah. Saya kalamkan ummul muzakarah, jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar, dan moderator mengendalikan jemaah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tausiahnya yang dahsyat sekali ini. Ya. Baik, kepada ibu-ibu yang sudah ada Bu Rati, silakan kepada Bu Rati untuk bertanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan terkait dengan ketika kita berdoa tadi ada kata-kata wazir, ada hari wajir, ada terus di situ ada wazir zahir, di mana Allah mengizinkan, memperlihatkan. Itu memperlihatkan wujud pada apa maksudnya Bu? Ya. An itu sifat batin bagi Allah, am itu sifat zahirnya. Jadi diberikan kemudahan dan keikhlasan sesaat, dia memperlihatkan pengakuannya bahwasanya lihatlah dirimu dengan nyata, dan sesungguh itu berarti kamu telah melihat batinku. Nah begitu, cuma sesaat. Gitu ya, cuma sesaat aja. Apa? Yaitu menerima doa. Itu yang dinamakan wazir. Wazir itu saat Allah ikhlas dilihat. Nah, bayangkan itu dari azan sampai salam, cuma hanya diamin aja dia mau menerima doa. Berarti itu pun sesaat, ya, sesaat gitu. Jadi mau lihat nyata, mau lihat nun an, ya kan? Amin, sir, itulah aku. Jadi akulah itu yang dikatakan ta'alaihim, ya. Nah, ta'alaihim itulah diri, ihim itu diri maksudnya. Jadi dia sebagai penghulu segala sifat hadir, maka di kehadirannya itulah sesaat kita diberikan waktu untuk mengantarkan doa. Cuma karena hanya di dalam kalimat amin, terpaksa kita melihat lagi doanya yang mana, yang kita berusaha, yang kita berdoa di antara waktu sholat. Tapi dalam sholat tidak ada doa, tapi sholat adalah penghulunya doa. Kalau datang kapal doa, naikin doa kita biar dia bawa. Umpamanya kita ingin sesuatu di hari ini, ya Allah, tolonglah aku ya Allah ini. Itu kan capek, ya kan? Akhirnya kita berdoa, tetapi di antaranya itu hanya di kala kalam amin.
Itulah begitu terlihat, itu yang dikatakan ankarajiyatun al-sabitatun. Jadi aku perumpamakan diriku ibaratmu seperti dirimu sendiri. Nah itu pun sesaat itu ya, menerima doa karena dia dalam ibadah. Kalau dalam 24 jam selalu dalam kesadaran na'am ta'alaihim, sesungguhnya diriku ini adalah batin yang terlihat, batin Allah yang terlihat. Nah itu kesadaran 24 jam. Tapi kalau berdoa wazir itu adalah amin. Paham? Insya Allah ya. Terkait dengan tadi an itu kan tadi hayang sabitah, di mana kaca, baik kaca rohani halus, suci. Artinya untuk tadi Allah mengizinkan memperlihatkan walaupun tadi sekilas dengan kata amin, itu berarti kacanya harus bersih selalu gitu ya Bu ya. Lah iya, kalau coba aja kotorin, ya udah kayak kuntilanak kita dalam kaca itu, ya enggak? Kotor sudah, wah ini gimana ceritanya gitu. Maksudnya itu disucikannya dengan ya dengan Taharoh kolbi, ya dengan taharoh kolbi. Insya Allah. Ya begitu. Saya penasaran karena amin, ternyata ketika Buya mengatakan am dan an, di dalam amin itu sebenarnya kalau lihat dari huruf itu mim dan nun ya Buya. Iya, Pasal benar. kalau misalnya dikaji lagi. Oke, udah, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Untuk yang mau bertanya selanjutnya dipersilakan mengangkat tangannya. Tapi sebelumnya Buya, saya potong. Ini mengenai amin tadi, amin dan amin. Itu kalau kayak di pasti seperti saya yang belajar ini, misalnya ada kayak anak kan, Mama berangkat sekolah dulu ya. Itu baiknya kita gimana jawabnya? Amin. Insya Allah, amin. Ya, oh, pakai insya Allah langsung amin amin. Nanti bapak sebelah rumah itu Pak Amin juga yang datang tiap hari, jadi panggil ke sini tiap hari. Ya, itu. Ya, insya Allah, nah amin. Waduh, ya kan? Nah, berarti dia sudah dalam doanya Allah kan gitu. Allah amin. Oh iya ya. Karena apa yang mana doanya dia belajar. Oh ini sulit ya. Nah ya kan, lah ini tambah sekian, kok sulit tambah sekian. Itu kan dia berdoa. Karena maknya sudah aminin, Allah akan jawab di diri dia. Maka dia akan pintar sekolahnya gitu. Insya Allah. Terima kasih ya. Selanjutnya sudah ada Ibu Maya. Silahkan Bu Maya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bu ya itu alif yang berdiri itu ya Bu ya, yang menghubungkan kita kepada Allah. Iya, karena memang di situ ada an, am. Na itulah alif, amin, in, ya. Nah, jadi kalau itu namanya posisinya ada di sir, ya gitu ya, sir ya. Nah, Berarti yang Maya cari tuh Bu ya. oh gitu. Sekarang terjawab ya Bu ya. Iya. Oh itu ya Bu ya. Siratal ladzina, kan sesungguhnya diri yang tersirat itu naan, nah aku batin yang terlihat itu ya. Ya, Bu ya. Lalu Bu ya, kalau misalnya kayak apa namanya itu suara, misalnya kita mendapatkan suara itu apakah misalnya bisikan, firasat, itu apakah dari dia juga Bu ya? Iya, itu namanya lahut kauni. Lahut kauni itu terjadi pembicaraan dari sebuah batin yang memunculkan kepada firasat, ya. Nah itu kauni.
Jadi biasanya itu sering terjadi bagi orang yang selalu berkomunikasi batin dengan Allah. Iya. Iya. Contohnya kalau mau makan duluan Allah selesai dulu 1 detik, 2 detik aja, asal jangan mendahului. Terus hujan, ya Allah, gimana ya? Apa-apa ya, biar aku yang hujan, jangan engkau ya. Nah gitu ya. Jadi dia ada komunikasinya. Nah itu insya Allah itu pasti bisa mendapatkan ya. Iya, insya Allah Bu ya. Ya, baik. Oh gitu. Ya tapi Bu ya begini, em, apakah pada saat nanti kita kembali pulang itu kan dia yang datang Bu ya, tapi apakah dia itu bisa mewujud, maksudnya nampak seperti kita Bu ya, apakah bisa kita melihat dengan eh, mata kita Bu ya? Itu tergantung kepercayaan dia ke kita. Kalau kita sudah bisa menjaga, ya bisa juga. Ya, tapi kalau kita masih bisa berilmu tapi nggak bisa menjaga, dia kalau sudah percaya apa sih yang nggak dia liatin? Kan ini aja, nah An'am itu kan wadzir, hari penampakan, ya kan? Nah, boleh kok, ya kan? Tapi kalau umpamanya kita betul-betul meyakini Allah dan dia percaya kepada kita, ya pasti suatu saat itu pasti dia kabulkan. Gitu. Oh gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan, amin ya. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Bu ya. Insya Makasih, Bu, ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang lain. Terima kasih Bu Maya. Untuk penanya selanjutnya Bu Erni, Ibu silakan. Fitri. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan sedikit dari Bu Maya tadi Bu ya, hampir sama. Itu kadang-kadang saya ada kata-kata karim itu apa Ibu ya? Ya, belajar. Ya, karim itu mengajar atau belajar. Jadi ada umpamanya sesuatu yang kita kurang pas, atau kita menuju sesuatu tapi nggak ada waktu mengamalkan karena sibuk segala macam. Memang sering ditegur seperti itu. Allahu ya Karim, begitu ya. Salli wa sallim wa barik wa karim azana bil karim. Nah, Allah itu mengajar dan Nabi juga harus belajar. Nabi juga mengajar. Jadi kalau disebut Al-Quranil Karim, berarti kita disuruh belajar lagi. Atau tingkatkan pengetahuanmu, tingkatkan. Ya Karim, ya Karim. Sebetulnya dia manggil kita, karena kita asma Allah, apapun asma Allah itu kita. Makanya Asmaul Husna. Hu itu aku, sin itu manusia, na itu keakuannya aku pada manusia. Makanya apapun yang kita mulai di agama itu pasti menuju diri kita. Nah, umpamanya kita belajar, wajar Allah panggil, ya Karim, ya Karim. Nah, sama kayak kita ke Mekah, capek-capek kita punya nama si Badu sampai di Mekah, hei Haji. Nah kan begitu. Jadi beda-beda ya. Jadi kalau ada getaran suara ke situ, berarti ini adalah lahud. Lahud itu getaran Allah gitu. Paham? Hai. Ya kadang dalam apa? Ya Karim. Kadang saya lagi-lagi apa? Kadang ada suara Karim itu kaget Bu ya, tapi nggak ngerti apa itu Karim. Iya, Karim itu belajar katanya. Ya. Makasih, Bu ya. Belajar namanya. Paham? Insya Allah Bu ya. Makasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik. Untuk selanjutnya Ibu Rusmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, di sini Rus mau tanya terkait masalah doa.
pernah Buya berkalam kalau pas zuhur, waktu zuhur itu kita tidak nggak usah berdoa gitu karena ada sejarahnya itu yang sujud-sujud gitu tuh Buya, mohon diceritain kembali itu, kepingin tahu Buya. Iya, sujud itu kodratnya adalah kodrat sir, ya, kodrat rahasia yang sifatnya kalau diucapkan itu namanya zahar, ya zahar, dizaharkan. Tapi kalau tidak diucapkan namanya dijuhurkan gitu. Jadi, jadi kita tidak perlu berkalam, ya, karena kodrat yang ada di sholat zuhur itu nur adam sahadah ilmu, nggak ada yang bersuara, ya. Nah, kodratnya 4, nur adam sahadah ilmu. Nur adam sahadah ilmu itu kodrat sholat zuhur. Nah, itu kenaikan derajat semuanya. Jadi tidak boleh ada yang bicara karena nur bangkit memimpin segala nurul dan adam bangkit memimpin segala dunia, ilmu bangkit memimpin segala yang hidup. Nah, dan kodrat hidup langsung sahadah langsung kepada Allah. Jadi tidak boleh ada yang bicara. Nah, gitu ya. Ya itu maksudnya. Jadi disirkan itu karena kodratnya tidak ada yang bersuara satupun. Paham? Contoh apa? Nabi Adam. Ada enggak ayat Nabi Adam? Tidak. Wah, itu aja, ya kan? Nah, hadis Nabi Adam kan enggak ada ya. Tapi hadis Rasulullah ada gitu. Ah, berarti diam, tidak boleh. Adam tidak boleh ada hadisan yang gitu. Dan kamu jadi kodrat aja. Nur, nah berdiri kamu biar hidup. Ilmu, ya sudah bergerak. Nah, hayat, udah aja hiduplah gitu. Jadi tidak ada yang bersifat kalam. Nur, sahadah Adam dan ilmu. Paham? Insya Allah Buya, insya Allah. Buya, lagi satu ya. Iya. Buya, itu apa namanya itu tadi Bismillah yang dikatakan tadi Buya bilang Bismillah batinnya Al-Fatihah tuh Buya minta tolong lagi biar orang Maksudnya paham. gimana sih? Bismillah yaitu batinnya Al-Fatihah. Nah, itu dia. Jadi tadi kan sudah Buya bilang kalau kecapean baca 7 ayat baca aja Bismillah. Kenapa? Ar-Rahman itu an, Ar-Rahim itu am. Nah, ya kan? Sementara yang bis itu adalah batin sir, itu adalah rahasia. Jadi kalau dibilang na an'am, na-nya itu batin tadi, ya kan? Bis, bis itu na, ya kan? An itu Rahman, Ar-Rahim itulah am, ya. Jadi an itu alif nun an itu adalah ayan disebut dengan si wujud an, rohani atau batin ya. Nah, sementara am itu adalah yang terlihat. Rahim. Kalau Ar-Rahim am, Ar-Rahman an. Ilah ta'ala. Ya kan? Nah, kan jelas tuh, ya. Jadi ta'alaihim. Nah, jadi kalau kita ingin mendirikan sendiri dengan doa ingin dijabah oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Baru kita melihat bagaimana kita bercermin begitu di luar begitu di dalam. Amin. Cermin itu adalah ayan sabitah, kaca yang halus kolbi. Makanya sering-sering taharoh kolbi. Ya. Nah, biar kacanya itu begitu kita berkaca bersih. Ya. Jadi sering dibersihkan kolbi itu ya. Sering-sering zikir kolbi. Kalau Buya nih
Dia umur segini-gini, kita ke pasar. Nah, pulang dari pasar naik mobil, ada melihat sesuatu yang mungkin Allah tidak suka. Buya taruh lagi di rumah 100 saja, membersihkan kolbi lagi. Ya Allah, ampunilah, mungkin aku telah melihat sesuatu yang tidak engkau suka, ya Allah. Ya kan? Nah, selalu kita begitu. Ya. Paham? Kok melamun Paham ya? itu, Buya maaf, di sampai kita sudah mengucapkan ya Allah ampuni. Terus apa lagi baca Buya? Dengan pikiran apa? Subhanallah apa gimana? Iyalah, subhanallah lah. Ya. Subhanallah, bersihkan lagi kolbi itu. Ya. Insya Allah. Jadi nur ilahiyahnya itu memancar, ya enggak? Kalau kolbi bersih, akan dikatakan wa tahurutun fil qalbi wa ala ruhani wa fil jasadi. Apabila suci hatimu maka jasadmu akan suci. Gitu. Paham? Insya Allah Buya, alhamdulillah, terima kasih banyak Buya. Iya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang lain. Pak, silakan Ibu Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tentang tausiahnya tadi Buya, tentang amin itu. Biasanya kan kalau saya katakan amin, saya cuma bilang, batin saya mengatakan, ya Allah ridhoilah aku ya Allah. Saya tidak minta apa-apa ya Allah Buya, saya cuma minta diridhoi aja. Terus biasanya itu dingin, batin saya akhirnya saya menangis. Pandangan saya ke itu An'am tadi. Iya. Itu bagaimana itu ya? Iya. Memang sehari-hari kita tidak berdoa, tapi mungkin hati kita berdoa. Contohnya apa? Kita kepingin begini, hati kita pingin seperti ini atau seperti apa, tapi kita tidak berdoa, tapi Allah sudah anggap itu doa. Makanya orang yang mengaminkan Allah dengan menatap wujud dirinya an'amta alaihim, itu doanya dihimpun. Nah, sekarang saya akan tambah pengalaman jemaah satu ya. Kenapa perempuan nggak boleh Jumatan? Ingat? Inilah penyebabnya. Ya, penyebabnya apa? Fungsi laki-laki mengadakan Jumat dihimpun untuk dihisap tingkah laku dia yang dia pakai sejak hari Senin sampai hari Kamis, Sabtu depan sampai hari Kamis. Itu dihisap, mana banyak yang baik, mana yang buruk. Ya. Nah, di sini diwasiatkan doa itu supaya bisa membantu menyempurnakan diri tadi. Gitu. Kenapa? Inilah kunciannya. Kalaulah perempuan, dia dikuasakan oleh doa. Ya. Nah, kalau laki-laki, dia disidang di hari Jumat, karena Jumat itu Jumadir fil hayat adalah penyidangan dan pengumpulan, dikumpulkan tingkah laku dia 6 hari, dihisap di hari Jumat. Nah, ya, kalau nanti hari Sabtu Sabat. Sabat itu malam Jumatnya para nabi. Nah, dilarang melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai agama. Jadi itu hari Sabtu. Nah, hari Sabtu dihitung lagi di hari Minggunya, mulai pertama lagi tingkah laku kita. Nah, itu laki-laki. Tapi kalau dia nggak setor hari Jumat, di hari Minggu mulai Ahad mulai awal itu udah numpuk. Kalau sudah numpuk itu udah susah jalannya, ya.
Makanya harus disuruh Jumat. Anak suruh Jumat. Kenapa? Sia-sia berbuat baik kalau Jumat nggak ikut nggak dapat dihisap. Malah yang buruk juga ada juga dipakai lagi minggu depan. Nasib sial minggu kemarin pakai lagi minggu depan. Kenapa? Tidak disetor hari Jumat. Tapi bagaimana dengan Bani Hawa? Bani Hawa adalah doa ibu. Ya, inilah amin. Senjata Nabi, senjata perempuan seorang ibu itu adalah doa. Paham? Insya Allah Bu ya. Kalau misalnya kan sehari-harinya itu misalnya mau makan, mau tidur, mau kerja apa saja. Misalnya mau makan Bu ya. Terus bagaimana cara saya itu berkalam sama Allah? Karena biasa kalau misalnya saya mau makan, duluan dia terlihat. Iya. Iya. Saya katakan ya Allah, dengan bahasa saya sendiri ya, saya apa namanya, saya tidak bisa keluarkan itu Bu ya. Cuma saya izinkan dia duluan daripada saya. Iya, namanya itu kidam. Ya. Jadi kalau kita tidak menginginkan mendahului Allah, kita baca ayatnya. Kan sudah hafal nggak ayat kidamnya? Ya, aqlallahi wa qalatu Muhammad wa qalal Jibril ya. Jadi jangan lupa ya. Jangan lupa membacakan itu meskipun kita melihat sesuap nasi. Melihat kita sudah makan sesuap nasi, baru kita bismillah. Nah begitu juga di rukun saat kita usolli. Nah kita baca alhamdulillah itu menghalalkan pergerakan solat kita. Alhamdulillah usolli solatan maghribi fardhu. Alhamdulillah. Kita minta dihalalkan karena gerakan solat itu alif lam ha dal, berdiri, ruku, sujud, duduk. Tuh ketua itu lupa tuh, makanya ditanya orang deh kemana-mana. Ya, nah itu ya, paham? Insya Allah Bu ya. Satu lagi, kalau misalnya ini ada kalamnya Bu ya, hakikat dari Adam memalingkan wajahnya, binasalah kodrat kemanusiaan. Ini hakikatnya apa Bu ya? Iya, nah jadi begitu. Di saat kita bunuh diri kan dosa ya, nggak boleh ya. Nah makanya kita melihat ke kiblat. Berarti apa? Nah di sini ada suatu kodrat bernama sifat habla mutu anta mutu ya. Dia tugasnya harus menciptakan kematian demi anta mutu, demi kematian dirimu. Kalau kamu tidak matikan kebatilan, kamu tidak melihat kepada yang gaib atau yang masyrik atau maghrib, maka kehidupan Adam akan tetap hidup di dalam sholat. Itu nggak boleh. Solat itu marhalah mukarabah, perbuatan rohani. Kalau Adam tidak rohani, dia jasmani. Batas amaliyahnya sampai menghadap maghrib aja. Nah kenapa? Kullu nafsin zaikatul maut. Nah gitu ya, kullu nafsin zaikatul maut berarti itulah ya, orang hidup yang akan mati, maka dihadapkanlah rukun mati itu ke maghrib. Nah barulah kita berpaling, ya kan? Berpaling. Makanya kalau ada marbot atau muazin yang dulu, tapi nggak tahu muazin sekarang, dia memalingkan wajah Muhammad itu kepada Allah, wajah Allah kepada Allah itu dengan azan, kepalanya digerakkan. Ya, nggak tahu kalau sekarang azannya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti dia palingkan. Nah, gitu ya.
Nah ini lima-limanya harus dipalingkan. Karena yang mau menghadap itu adalah wujud dari rohani. Jadi dia nggak boleh membawa wujud jasmani. Gitu ya. Paham? Insya Allah Buya, insya Allah, subhanallah, terima kasih banyak Buya. Insya Allah. Berkah dunia akhirat. Amin. Insya Allah. Baik, dilanjut. Baik, selanjutnya silakan Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kak Buya. Amin. Insya Allah berkat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan itu Buya. Tadi ada ucapan dari Bunda Maya yang tentang alif tersirat itu. Ya. Yang sirotol nah itu apakah itu alif tersirat yang alif badal, sedangkan yang an'amta alaihim itu mewakili alif aktar. Ini hanya pemikiran yang ketidaktahuan saya aja Bunda Buya. Ya. Terus akhirnya tadi apa siratal ladzina an'amta alaihim dan pengkabulan itu jadi amin. Iya. Itu. Ya. Jadi kalau siratal lazi sesungguhnya diri yang tersirat artinya. Ya, lazi itu diri. Panggilan ibadah kalau Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu. Kan gitu ya. Ya ayyuhallazina amanu. Kan? Jadi kalau di Al-Fatihah itu tajalli batin siratal lazi sesungguhnya diri yang tersirat itu aku batin terlihat. Apa masalahnya? Kan biasa aja itu. Ya kan? Sesungguhnya diri yang tersirat itu adalah aku yang batin terlihat. Aku adalah batin yang terlihat. An'am talaim. Batin siapa lu? Kan gitu ya kasarnya. Siapa? Ta'ala ihim. Ta'ala Tuhan ihim berupa diri. Nah gitu. Yaitu adalah diri batin yang terlihat, yaitu ta'ala ihim. Ta'ala itu Tuhan, ihim diri, yaitu Tuhan yang berwujud diri. Makanya dikasihnya kesempatan satu napas saja berdoa, nggak boleh lama-lama. Jadi yang didoakan tadi jangan lupa itu keseharian kita yang nggak dikabulkan. Jadi nggak mungkin begitu kita berdoa langsung kabul, nggak bisa. Makanya sholat ini kendaraan sholat, kendaraan doa. Jadi seminggu sekali atau 5 kali sehari semalam itu diberangkatkan doanya. Kalau kita umpamanya berdoa maghrib, berangkatnya kapan? Isya, sholat isya berdoa, berangkatnya subuh. Nah kalau sholat subuh berdoa, berangkatnya zuhur. Kalau zuhur berdoa, berangkatnya asar. Ya. Nanti celaka 12-nya tahu nggak apa? Kalau kita berdoa umpamanya Isya ya. Isya. Ya Allah. Amin. Begitu dikabulin subuh, tidur. Gitu. Begitu paket datang orangnya tidur. Nggak jadi. Nah kan gitu. Nah jadi kalau yang dikabulkan Allah itu adalah orang yang mengikuti perjalanan tajalli Allah, yaitu sholat. Paham? Baik. Suaranya Bu. Ya bagaimana? Maaf itu
sirata lagi tadi benar, betul. Alif yang tersirat itu yang alif alif badal itu. Iya, ya. iya, iya, Surat iya, Al-Fatihah. iya, Iya, iya. iya, Cukup, ya. Oh, cukup. iya, insya Allah. Alhamdulillah. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, masih waktu kita tinggal sedikit lagi. Sebentar Bu ya. Saya tertarik apa siratal ladzina an'amta alaihim tadi. Berarti kan sebelum siratal itu kan tadi ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu kan wujudnya an. Rahman itu an, Rahim mi'am. Nah itu kan sudah bertali mendian. Terus gimana dengan alhamdulillahirabbil alamin? Di situ kan alhamdulillahirabbil alamin awalnya alif, terus akhirannya an. Terus iya ya. Gimana tuh? Itu kan nggak ada amnya tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oh dilanjut di Rahmanir-Rahim. Ya. Oh iya Pak. Oh, insya Allah. Si ada yang mau bertanya nih Bu ya, Ibu Murliati. Ya, silakan. Silakan Bu Murliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah doa tadi juga, Bu ya. Tadi saya menanya tadi doa tepat pada waktunya itu. Rupanya doa dia udah mengungkapkan tadi. Rupanya doa yang sedang di luar sehari-hari juga dikabulkannya ada tepat pada waktunya juga waktu sholat, Bu ya. Iya, waktu sholat. Iya. Nah, itu nanya satu lagi, Bu ya. Iya. Kalau kita sholat kan, sholatlah kamu tepat pada waktunya, ya kan? Nah, doa juga kabul tepat pada waktunya. Berarti ya waktu sholat gitu. Iya. Saya mikirnya tadi berarti dari jam waktu lain nggak boleh berdoa. Itu tadi pikiran saya, Bu ya. Enggak berdoa, cuma dikabulkan. Kalau kita enggak berdoa di luar sholat, apa yang dikabulkan dalam sholat? Iya. Iya. Insya Allah. Ini nambah lagi nih, Bu ya. Ya. Masalah sir tadi, Bu ya. Masalah sirullah. Sirullah itu kan berarti kan rahasia Allah, Bu ya. Nah, lalu mengapa tajalli sirullah itu disebut berwujudnya yang tidak ada menjadi ada, Bu ya? Apa tadi? Iya. Kalau kita bicara ada itu namanya wujud itu sirullah. Coba ada apa yang ada? Allah. Yakin kamu ada? Iya, ada. Kan nggak ada apa-apa. Kita baru ngaku ada nih. Ini yang dikatakan sirullah. Nanti ditanya, ala ayhayatun til ujubun illahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Ya sayalah wujudnya Allah. Membuktikan Allah itu ada. Kalau Allah enggak ada, saya ada di mana? Nah, gitu. Jadi itu jawabannya. Maka diwajibkan kita sebagai pembuktian Allah itu ada, maka ucapkanlah doa itu setiap munajat jalan tadi. Illahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Sampaikan dari kolbi kita ke langit dan bumi beserta isinya. Bagaimana Allah menitipkan Adam, Illahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Wahai semua isi alam dan maknanya, sesungguhnya dia wujud ini adalah maujudku sendiri. Nah, di situ maka Nabi Adam kemana-mana nggak ada yang berani lawan, nggak yang berani yang nyakitin. Ya kenapa? Karena kita sudah diamanahi oleh Allah. Begitu juga kita, begitu mau berjalan berdiri dulu di pintu. Ngucap dalam batin kita ke 7 aras langit dan 7 aras bumi. Illahi ya rabbuka ujubu wujudullah lillahi ta'ala. Jalan kita, insya Allah udah miring kayu itu ke kita, dia ngelak tuh kalau jatuh. Nah,
Jatuh kita cepat kayak lambat. Tahu nggak kayak review film itu? Gitu bunyi. Asik sekali jatuh kita. Oh, gitu. Tapi kita aja yang tahu, jangan ceritain ke orang yang gitu. Itu jatuh dari motor nggak apa-apa. Iya bayaran aja. Wujud mu'ad itu kan, wujud mu'ad itu kerjanya kan bohongin orang mulu ya kan. Nah, makanlah dia ini pura-pura nggak ada Tuhan ya kan gitu. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan dalam rencana Allah seperti itu. Paham? Terima kasih banyak Bu ya. Paham, insya Allah paham Bu ya. Insya Ya, saya Allah. pernah merasakan Bu ya, mau jatuh udah pegang sesuatu tapi nggak luka jadinya Bu ya. Iya Inilah makanya. doanya. Terima Ah, kasih banyak Bu ya. insya Terima kasih banyak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah grup 3 kelompok 1. Mungkin sampai di sini dulu kita pengajian kita. Sedikit saya kasih PR, jangan lupa tolong buktikan ke saya Al-Fatihah itu berasal dari 313. Saya tunggu jawabannya minggu depan. Jadi 7 ayat Al-Fatihah berasal dari 313. Apa yang 3, apa yang 1, apa yang 3 sehingga menjadi kenyataan. Saya tunggu jawabannya minggu depan, insyaallah. Baik, untuk pengajian malam ini akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.